Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni SPD, mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Negeri Manado. Kali ini saya akan menyajikan best practice yang berjudul meningkatkan motivasi belajar siswa melalui model pembelajaran Project Basic Learning pada praktek pembelajaran seni budaya tari kelas 9 SMP Negeri 2 Majene. Ucapan terima kasih yang pertama kepada Profesor Dr. D.C. A. Katup MPD sebagai Rektor Unima. Yang kedua, Profesor Dr. Kosmas Poluakan MSI sebagai Koordinator PPG Unima. Yang ketiga, Ibu Lusil Takaluman SPD MSen sebagai Pengelola Pendidikan Seni Budaya. Yang keempat, Dr. Andes Meyer W. Matei MSen sebagai Dosen Pembimbing. Yang kelima, Setni Robe SPD MPD sebagai Guru Pamong. Yang keenam, Kepala SMPN 2 Majene Haja Asmira SAG dan Pengawas SMP Negeri 2 Majene Dr. Haryati MPD. Ucapan terima kasih selanjutnya kepada Dr. Haryati SPD MPD selaku pakar seni, kepada seluruh rekan-rekan guru dan staf SMP Negeri 2 Majene, seluruh siswa-siswi SMP Negeri 2 Majene, dan yang terspesial buat keluarga, yakni suami, anak-anakku tersayang dan saudaraku yang tercinta. Penyajian best practice ini menggunakan metode STAR, yakni situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Tujuan yang ingin dicapai yakni meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran praktek seni budaya tari melalui model pembelajaran Project Basic Learning pada peserta didik kelas 9. PPL ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024. Situasi. Pada pembelajaran ini ditemukan masih rendahnya motivasi siswa pada pembelajaran praktek seni tari. Hal ini disebabkan karena media dan model pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang inovatif dan bervariasi, sehingga menyebabkan
peserta didik cepat bosan dan tidak semangat mengikuti pelajaran. Hal ini juga berdampak pada rendahnya hasil belajar dan kurang mampunya peserta didik menyelesaikan soal HOTS. Sebagai guru, kita mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang inovatif dan bervariasi, sehingga tujuan dan hasil pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Tantangan yang pertama, masih rendahnya motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran seni budaya, khususnya praktek seni tari. Yang kedua, media pembelajaran yang kurang inovatif. Yang ketiga, rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang disajikan. 4. Kurangnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran mandiri maupun kelompok. Yang kelima, pemanfaatan sarana dan prasarana yang berbasis IT masih rendah. Dari permasalahan di atas, tantangan yang dihadapi guru adalah 1. Penggunaan model pembelajaran yang tepat. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang tepat, inovatif, dan bervariasi yang menarik peserta didik. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan IT dalam pembelajaran. Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah peserta didik, dosen pembimbing, guru pamong, rekan-rekan sesama guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Pihak yang terlibat tersebut memberikan masukan ataupun pendapat sebelum diadakannya praktek pembelajaran, sehingga dapat mencapai tujuan dalam proses pelaksanaan praktik pembelajaran. Selanjutnya, aksi. Hal yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dan meningkatkan motivasi belajar siswa adalah 1. Menyusun perangkat pembelajaran yang inovatif, mulai dari penyusunan RPP, bahan ajar, media pembelajaran seperti RPV, LKPD, dan instrumen penilaian. Yang kedua, RPP yang disusun berbasis TIPEK yang di dalamnya memuat sintak model pembelajaran yang berkaitan dengan PJBL, mulai dari tahapan 1 sampai akhir, yang di dalamnya ada kegiatan pembukaan, inti, dan penutup, menyertakan link gambar dan link video pembelajaran. Yang ketiga, menyusun media pembelajaran dengan menguraikan langkah-langkah pembuatan sampai langkah-langkah penggunaan. Media yang digunakan berupa gambar atau video yang menarik perhatian peserta didik. Yang keempat, menyusun LKPD yang memuat seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Yang kelima, mempersiapkan peralatan pendukung yang akan digunakan seperti alat dan bahan praktikum, laptop, WiFi, kabel, dan LCD. Yang keenam, membuat dan menyusun instrumen penilaian yang terdiri dari 3 instrumen, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dampak: penerapan model Project Based Learning dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam praktek pembelajaran seni tari. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis tentang ketuntasan pemahaman konsep yang diperoleh untuk aksi 1 pertemuan 1 tercapai ketuntasan sebesar 75% dan masih ada 25% siswa yang belum tanggap untuk mengelola konsep yang diajarkan. Langkah penerapan. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah yang dituangkan guru pada LKPD, di mana guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara berkelompok dan peserta didik memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. Yang kedua, menggunakan media ajar yang telah disusun. Yang ketiga, menggunakan sintaks dalam pembelajaran yang dipilih mulai dari kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Model yang dipilih adalah model Project Basic Learning. Yang keempat, pemberian ice breaking pada awal pembelajaran agar peserta didik tidak bosan dan meningkatkan perhatian siswa. Yang kelima, melakukan penilaian secara keseluruhan mulai dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keenam, membuat ruangan kelas yang bersih, rapi, dan indah
sehingga peserta didik nyaman mengikuti pembelajaran. Apakah hasilnya efektif? Penerapan model pembelajaran Project Based Learning sangat efektif diterapkan berdasarkan hasil analisis penelitian pertemuan 1. Hasil evaluasi soal-soal HOTS pada pertemuan 1 ke pertemuan kedua mengalami peningkatan. Dari rumus NGAIN diperoleh hasil dengan kategori tinggi dengan efektivitas berkategori efektif. Respon: selama pelaksanaan PPL, kepala sekolah dan rekan sejawat sangat mendukung model yang diterapkan. Diharapkan setelah proses kegiatan PPG ini berakhir, model pembelajaran ini bisa diterapkan di semua mata pelajaran. Adapun respon peserta didik ketika dilakukan refleksi, yaitu mereka sangat suka dan antusias dengan model pembelajaran ini karena tidak cuma mengetahui teori saja, tapi juga langsung menerapkan dalam bentuk perwujudan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Indikator keberhasilan. 1. Model pembelajaran yang diterapkan yaitu Project Basic Learning yang memberikan dampak positif terhadap pengetahuan dan keterampilan serta perilaku peserta didik, antara lain kerjasama, kepedulian, tanggung jawab, dan disiplin. Yang kedua, kemampuan peserta didik yang baik dalam melakukan kegiatan seperti mengerjakan LKPD, melakukan presentasi, dan menarik kesimpulan. Yang ketiga, dukungan dari Ibu Kepala SMPN 2 Majene, Ibu Haja Asmira SAG, dan rekan-rekan sejawat yang senantiasa mempermudah dan membantu segala urusan demi kelancaran proses kegiatan PPG ini. Yang keempat, bimbingan dan arahan yang luar biasa dari Bapak dosen Dotrandes Meyer W. Matei M.Sen dan Ibu Pamon Setni Robe SPD yang senantiasa mendampingi, memberikan masukan, arahan sampai aksi ini berakhir. Yang kelima, kerjasama teman-teman PPG Angkatan 3 tahun 2023 yang saling mendukung dan memberi semangat selama PPG. Yang keenam, tim kameramen dan editing yang telah membantu dalam proses pengambilan gambar dan memberi masukan selama aksi ini berlangsung. Kesimpulan: penggunaan media dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif sangat berpengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar peserta didik. Olehnya itu, guru diharapkan dapat senantiasa menggunakan media dan model pembelajaran yang sesuai dengan minat peserta didik, seperti model pembelajaran Project Based Learning. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.